Pernahkah kau terbangun di pagi hari kemudian berpikir, hari ini sebaiknya aku mulai olahraga. Tetapi kamu tidak memiliki alat yang tepat, seperti sepatu lari, dan juga kamu tidak bisa keluar rumah karena COVID-19. Di saat yang bersamaan juga, kamu ingin bermain video game bertema horor. Kemudian kamu memiliki VR goggles yang tidak tahu kamu mau apakan. Kalau begitu, VR Survival Runner adalah aplikasi yang tepat bagimu. VR Survival Runner adalah aplikasi yang memungkinkan pemainnya untuk dapat berolahraga sambil bermain game dengan tema survival horror. VR Survival Runner dibuat menggunakan aplikasi Unity 3D sebagai game engine dan menggunakan bahasa C# programming untuk mengelola logika di dalam game tersebut. Dan tentu saja Photoshop berperan penting dalam desain gambar serta logo aplikasi VR Survival Runner. Untuk dapat bermain, yang dibutuhkan hanyalah VR goggles, headset, dan smartphone. Tapi pastikan smartphone memiliki sensor gyroscope dan akselerometer. Buka aplikasi, hubungkan headset, taruh HP di dalam case, pasang case di kepala, dan mulai mengarahkan pointer yang ada di layar. Ini adalah tampilan utama VR Survival Runner, aplikasi XR gaming berbasis virtual reality. Saya memilih opsi Start Running, dan di sini dapat dilihat sudah ada halaman untuk memilih berat badan, mulai dari 50 kilo di bawah 50 kilo sampai 80 kilo. Dan saya akan memilih opsi 71 sampai 80 kilo. Di sini terdapat dua mode, yaitu Survival Run dan Free Run. Saya akan memilih Survival Run untuk kali ini. Survival Run memiliki pilihan untuk stopping minutes 3, 5, dan 10 menit. Stopping minutes ini adalah berapa lama kita lari dan akhirnya akan diberikan waktu istirahat. Di sini terdapat disclaimer, mohon untuk dibaca sebelum dimainkan terlebih dahulu. Karena di sini menyangkut tentang kesehatan kita dalam bermain video game ini, mengingat ini adalah aplikasi exercise gaming. Dan di sini dapat dilihat sudah terdapat 3 zombie yang mengejar saya dan ada perhitungan kalori di kanan atas dan juga di kiri atas terdapat timer waktu yang berjalan mundur yang dimana jikalau waktu itu sampai 0 maka akan diberikan waktu istirahat selama 20 detik kepada pemain. Di kanan bawah juga terdapat survival run yang menunjukkan mode permainan yang sementara dimainkan oleh pemain. Di jalan juga terdapat zombie-zombie yang berdiri, diam, dan masih tetap dapat membunuh kita. Maka daripada itu, untuk tidak terbunuh dalam game ini, kita sebagai pemain tidak boleh menyentuh atau bertabrakan dengan zombie-zombie yang ada di jalan. Apabila kita sudah berlari cukup lama sehingga waktu di kiri atas menunjukkan angka 0, maka layar akan otomatis mengeluarkan output resting time dan zombie akan menghilang. Jadi, ini adalah waktu yang tepat, waktu yang dikhususkan untuk pemain agar dapat mengambil nafasnya atau beristirahat sejenak. Setelah waktu habis, dapat dilihat kembali zombie kembali mengejar. Dan inilah yang akan terjadi jika kita berhasil ditangkap oleh zombie. Kita akan langsung diarahkan ke halaman game over, yang dimana di halaman ini tertera jumlah kalori yang terbakar selama kita bermain di level tersebut. Ingat, hanya di level tersebut. Jadi kalori yang terbakar di level lain tidak terhitung di sini. Saya akan kembali ke menu dan di sini saya akan mendemonstrasikan gameplay free run. Di sini
Di free run, pemain akan dihadapkan dengan 3 pilihan calories to burn. Ini adalah jumlah kalori yang ditargetkan untuk terbakar. Apabila jumlah kalori yang ditargetkan untuk terbakar telah tercapai, pemain akan terotomatis terhitung untuk selesai bermain atau game succeed. Sama di game sebelumnya, gameplay ini memiliki disclaimer dan juga bisa dilihat di sini dalam gameplay tidak terdapat zombie yang mengejar atau tidak ada zombie idle juga yang berdiri, sehingga pemain bebas berlari dan beristirahat kapanpun dia mau. Gameplay ini hanya akan berakhir ketika pemain mencapai jumlah kalori yang diinginkan untuk terbakar. Bisa dilihat tidak ada zombie. Setelah cukup lama berlari, dapat dilihat di kanan atas jumlah kalori sudah mencapai yang ditargetkan, yang akan diarahkan kemudian kepada halaman game finish. Di sini akan tertulis jumlah kalori sesuai dengan apa yang kita targetkan sebelumnya telah terbakar. Di sini terdapat tombol restart dan juga back to menu. Saya akan memilih opsi back to menu. Kembali ke halaman utama. Di sini kembali lagi saya akan jelaskan mengenai tombol help dan about. Tombol help adalah tombol yang berisi tentang informasi cara bermain dan juga informasi mengenai obstacle dan musuh yang kita hadapi. Yang tadi kita lihat adalah informasi mengenai graphical user interface, dan di sini adalah informasi mengenai perbedaan free run dan survival run. Di halaman sebelahnya terdapat informasi mengenai musuh, yang dimana adalah 3 zombie yang tadi, dan juga zombie yang diam, dan juga cara bermain VR survival run. Ya, baiklah, kita kembali. Kita pilih opsi about. Nah, yang pertama akan ditunjukkan setelah memilih opsi about adalah tujuan dari pembuatan aplikasi, dan juga nama aplikasi, versi dari aplikasi, dan juga nama developer, dan juga dosen pembimbing dari pembuatan skripsi ini. Ini adalah biodata singkat mengenai developer dari aplikasi VR Survival Runner ini. Kita dapat melihat informasinya dan juga dengan aplikasi VR Survival Runner ini, kita dapat bermain game sambil berolahraga di mana saja, kapan saja, tanpa harus keluar rumah, tanpa menggunakan alat yang mahal, dan tanpa harus berolahraga di tempat umum. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata-kata. Tuhan Yesus memberkati.